Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Kristus, kami sungguh bersyukur karena mengenal Engkau yang mengasihi kami. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami dimampukan mengetahui akan diri-Mu, mengenal Engkau melalui firman, dan Roh Kudus yang memberikan kepada kami dorongan untuk itu. Kami mengingat karya besar-Mu untuk kami, anak-Mu yang tunggal yang Engkau utus menjadi manusia, diam dan hidup di antara kami, yang kudus, menderita untuk kami, dan menyerahkan nyawanya sehingga Ia mati di atas kayu salib untuk menebus kami, menggantikan kami yang patut dihukum karena keberdosaan kami kepadamu. Kami bersyukur dengan kematian Kristus di atas kayu salib, mematikan kematian kami karena dosa kami. Engkau menggantikan kami ya Tuhan, dan kami mendapatkan pengampunan dari Allah, menjadikan kami orang-orang yang dipanggil sebagai anak-anak Allah. Kami bersyukur untuk semua kebenaran-Mu itu, yang memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami di dunia yang fana ini. Terima kasih ya Tuhan. Kembali lagi kami mau belajar dari firman-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan menjadi pelaku firman. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami, kekuatan dan kuasa supaya kami mengertinya, dan kami dapat menjadi pelaku firman di dalam keseharian kami. Ya Bapa, kasihanilah kami. Kasihanilah kami orang yang tidak percaya ini, supaya kami sungguh percaya, menaati kehendak-Mu. Kiranya Roh Tuhan menolong kami, baik hamba-Mu yang menjelaskan firman-Mu, dan kami yang mendengarkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 1 ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Berbahagialah kita yang sudah membaca, mendengar, dan menyimpan dalam hati. Kiranya Tuhan menyertai kita menjadi pelaku firman. Bapak Ibu, kalau kita sudah mengerti bagian ayat ini, maka kita bisa dengan sungguh menyadari keadaan kita yang sesungguhnya. Kerusakan yang ada pada diri kita sebagai ciptaan pribadi yang rusak. Apa yang dimaksud dengan rusak? Itu bukan berarti kita mutlak rusak. Saya akan memberikan ilustrasi seperti ini. Yang namanya rusak mutlak itu ibarat kertas yang satu lembar ini, saya robek-robek, saya habisi, sehingga tinggal kertas yang terdiri dari beragam kepingan kertas. Ini namanya rusak mutlak. Enggak ada lagi manfaatnya. Tidak ada lagi fungsinya, kecuali dibuang. Kita tidak rusak mutlak. Tetapi kita pada posisi dan keadaan berdosa itu, kita adalah rusak total. Seibarat kertas tadi yang selembar, tetapi sebenarnya wajah kita seperti ini gambarannya. Tidak jelas. Ada beragam warna, tidak jelas bentuknya, tidak benar arahnya, strukturnya juga tidak karu-karuan, isinya apalagi, tidak ada lagi makna, tetapi tetap ini adalah kertas. Kertas yang tadinya kosong. Dan kita dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu. Keadaan di mana kita memang sudah rusak, tapi rusaknya total. Di antara goretan kehidupan kita masih ada sisi-sisi baik, masih ada yang berguna, tetapi tidak menyelesaikan dan tidak mengurangi kerusakan yang ada di dalamnya. Sehingga kita tidak punya kemampuan lagi untuk menulis apa saja yang terbaik di sini. Kita bisa menggunakan ini dan memfungsikan kepada yang lain, sehingga yang kertas tadinya untuk tulisan menjadi sebuah permainan. Sesuatu yang bisa diperagakan. Ini artinya kita seperti itu. Jadi terimalah kenyataan bahwa
kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang sudah berdosa. Walaupun di tengah-tengah dunia yang fana ini, ada keberdosaan kita, ada kenyataan kita yang seperti ini tidak ada lagi arahnya, tidak lagi ada strukturnya, tidak lagi ada fungsinya yang baik, yang benar, yang memiliki makna kekekalan. Yang mana pada akhirnya kita mengalami kematian. Dan dalam keadaan yang sudah rusak ini, faktanya kita memiliki 3 kemungkinan yang pasti kita alami. Kemungkinan yang pertama, ini adalah kemungkinan yang sudah pasti, yaitu kita mati rohani. Maka sejak kecil, seringkali kita tanpa diajari orang tua atau lingkungan, kita berbuat dosa. Karena sudah ada benih dan ada keadaan yang berdosa dalam diri kita. Di dalam Adam. Yang kedua, kita cepat atau lambat akan mengalami keterpisahan dengan tubuh, meninggal dunia. Ketika kita lahir, kita menangis menunjukkan eksistensi kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita meninggal dunia, orang-orang di sekitar kita menangisi kita. Ketika kita datang, kita akan disambut dengan sukacita karena ada yang hadir di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keluarga. Tapi ketika kita berpulang kepada Tuhan, meninggalkan tubuh yang fana ini, maka orang yang meninggal itu tidak tahu siapa yang menangis, tapi kita sudah punya pengalaman bahwa kita berhadapan dengan orang yang meninggal dan kita menangisinya. Ini adalah suatu kenyataan. Kematian itu pasti. Dan yang ketiga adalah bagi mereka yang hidupnya sepanjang hidupnya di muka bumi ini, yang tidak memiliki pengharapan, dan pastinya orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk kembali kepada Tuhan. Untuk hidupnya yang tadinya hancur seperti ini, lambat laun dibersihkan sehingga hidupnya bisa berguna di seperti ini, kosong, dan bisa dibuat tulisan, karya, dan segala macam. Itu hanya mungkin terjadi karena ada kekuatan yang membersihkan hidup kita, menguduskan hidup kita, memperbaharui hidup kita. Tetapi bagi mereka yang tidak mendapatkan anugerah, dapat ditolong Tuhan, dan dapat terdorong untuk datang kepada Tuhan, mereka benar-benar sedang berada di dalam keadaan menakutkan. Karena bagi mereka kematian adalah suatu perjalanan menuju kepada penghukuman kekal. Nah, ini yang disebut dengan kematian kekal. Nah, kematian kekal bukan pilihan, tetapi suatu fakta di masa depan bagi orang yang tidak percaya. Termasuk kehidupan kekal bukan pilihan, tapi pemberian yang datangnya dari Tuhan untuk setiap orang yang percaya akan menikmatnya setelah kematian fisik. Nah, momen kapan kita menerima dan menyadari bahwa kita memiliki jaminan dan memiliki kekuatan di dalam hal itu, yaitu saat kita masih berada di bumi ini. Setelah kita meninggal, tidak lagi ada satu keputusan untuk berubah posisi. Oh iya, nanti ada yang mendoakan saya di bumi ini. Oh iya, nanti ada orang-orang suci yang mendapatkan banyak jasa baik diberikan kepada saya. Tidak ada lagi sama sekali. Kita masing-masing mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan, dan saat itu kita hanya terima keputusan Tuhan. Nah, ini adalah suatu fakta yang jelas di dalam kehidupan umat manusia. Jadi kalau begitu Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita memperhatikan begitu banyak umat manusia yang diciptakan Tuhan, dalam ketetapannya, Tuhan menciptakan sekian banyak orang yang akan hadir sejak Adam sampai akhir zaman. Entah berapa puluh miliar kita tidak pernah tahu, dan kita juga tidak pernah bisa memperkirakannya. Bahkan berapa banyak umat manusia itu dari berbagai suku. Ada yang suku-suku yang akhirnya habis, lenyap. Ada juga suku-suku yang terus berkembang dan bertambah banyak. Bahkan terbagi-bagi lagi menjadi sub-sub suku, berada di berbagai negara. Semuanya itu ciptaan Tuhan. Tapi dari sebagian besar ciptaan Tuhan itu, hanya sebagian yang ditebus oleh Allah melalui Kristus. Ini adalah satu ketetapan yang ontologis, yang kita tidak bisa menentukan sendiri, tetapi kita hanya bisa menerima. Dan ketika kita menyadari bahwa apakah saya bagian dari yang ditentukan Tuhan menerima keselamatan, ketika kita mempertanyakan itu, bahkan mencoba untuk memikirkan itu dan mempertanyakan itu kepada orang lain, maka pada saat itu kita sedang berada pada posisi pencarian akan kebenaran, dan kebenaran itu membuat kita menjadi ragu, apatis, skeptis, dan sebagainya.
Nah, pada momen kegelisahan seperti itulah Roh Tuhan bekerja melalui firman dan menolong kita, menjadikan kita orang-orang yang punya keyakinan bahwa di dalam dan melalui Kristus kita mendapatkan hidup dan kehidupan yang kekal. Nah, ini menjadi kekuatan besar. Nah, Paulus dalam surat Roma memberikan pemaparan yang begitu sistematis, mulai dari fakta adanya dosa dan bagaimana dampak dari dosa itu yang meracuni seluruh dunia, yang menyebar dari satu orang dan terus-menerus sampai pada akhir zaman. Di fakta lain, bahwa hanya ada satu jalan, satu cara, satu kekuatan, yaitu pribadi dan karya Yesus. Dan bagaimana orang-orang yang tadinya menyadari, saya orang berdosa, saya memang hancur, tetapi saya tidak mutlak habis. Dalam keberdosaan saya masih menikmati kebajikan-kebajikan Tuhan. Bahkan saya masih bisa berbuat baik menolong orang lain. Bahkan saya masih bisa memperhatikan dengan empati, simpatis, sampai saya menyerahkan berbagai hal yang perlu, tenaga, waktu, pikiran untuk menolong orang lain. Tetapi kebajikan saya itu tidak mengubah fakta bahwa saya sudah berdosa dan rusak. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa membedakan itu? Nah, Paulus mengatakan, kamu, saudara-saudara di jemaat di Korintus, jemaat di Efesus, jemaat di Galatia, jemaat Tuhan, dan jemaat di kota Roma berdosa kepada Tuhan. Berdosa kepada Tuhan. Dan kenyataannya seperti itu. Mulai dari hal yang individu, personal, pengenalan akan Allah saja sudah salah arah. Pengenalan akan diri sudah salah, keliru. Dalam keluarga sudah kacau balau. Bukan hanya perceraian dan perselingkuhan yang terjadi, tapi perkawinan yang sangat rusak, hubungan seksual yang sangat kacau balau. Betul-betul rusak, betul-betul tidak lagi punya satu peradaban. Dibalik lagi, masyarakat. Begitu banyak dosa-dosa kalau dibuat semacam pengumpulan data, berapa sih benernya dosa manusia yang manusia lakukan? Berapa sih itemnya, jenisnya? Berapa banyak sebenarnya? Mungkin kita akan membutuhkan banyak waktu ketika kita mau mengumpulkan jenis-jenis dosa apa yang kita lakukan. Mulai dari kerakusan, penipuan, kemudian pembunuhan, pelecehan, perusakan, dan segala macam. Kalau kita kumpulkan dan kita mau buat sebuah daftar kejahatan kita tampilkan, ini loh daftar kejahatan saya, dan yang mana yang betul-betul kita kerjakan, dan mana yang belum, itu untuk menunjukkan bahwa betapa kita memang sudah tidak mungkin punya kemampuan datang kepada Tuhan. Jadi kapasitas yang diberikan Tuhan kepada kita, baik pengamatan indrawi kita, penggunaan anggota tubuh kita, bahkan kemampuan berpikir kita, semua peradaban yang Tuhan berikan kepada kita secara umum, sehingga kita ada di dalam satu etnis, ada dalam satu keluarga, ada dalam satu komunitas, itu tidak akan mempunyai kekuatan, kekuasaan apapun untuk menghapus dan menyelesaikan keberadaan kita yang sudah berdosa. Kapasitas kita tidak lagi sanggup. Tetapi sekaligus saat yang sama, kita tidak akan pernah bisa mencari Tuhan. Kita tidak bisa melangkah mencari Tuhan. Di mana engkau Tuhan? Seperti Adam dan Hawa, ketika dia menyadari bahwa dia telanjang dan dia berdosa. Dia tahu itu, tetapi dia bukan mencari Tuhan, tapi bersembunyi dari Tuhan. Jadi kapasitas kita yang sudah rusak, dimampukan untuk bisa datang kepada Tuhan, itu anugerah. Dan kalau kita bisa mengatakan, saya orang berdosa, saya butuh keselamatan, itu anugerah. Itu namanya from grace to grace. Bagaimana anugerah yang mendahului kita menikmati anugerah Tuhan yang lebih besar. Bagaimana kita bisa merespon apa yang Tuhan berikan, itu anugerah. Karena kapasitas kita sudah betul-betul tidak lagi punya kemampuan. Kapasitas kita dan kapabilitas kita betul-betul sudah habis. Kita hanya menjalani hidup sebagaimana hidup sebagai seorang makhluk di bumi ini. Maka tidak heran ada yang mengatakan bahwa manusia itu seperti mesin. Ya rutin begitu saja. Hari lepas hari, begini-begini saja, begitu, sampai meninggal. Selesai. Tidak lagi ada sesuatu yang betul-betul membuat extraordinary. Wow, luar biasa. Hari ini saya penuh kegembiraan bisa berjumpa dengan orang lain dan mengatakan bahwa hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada lagi itu. Yang ada adalah, ya hari lepas hari, begini-begini saja, kerja mesin. Maka tidak salah orang berpikir begitu, karena memang kenyataannya begitu. Ada yang mengatakan, tidak, hidup ini adalah seperti hewan, maaf kata. Mengapa demikian? Ya, sudah, cari makan untuk kenyangkan diri, cari makan lagi, kenyangkan diri. No action again. Nggak ada lagi perbuatan lain yang kembali ke tempat yang semula untuk mengelola bumi. Pokoknya saya kerja untuk mari makan. Saya kerja untuk dapatkan uang. Saya kerja untuk ini. Nah, itu kenyataannya. Dan ada orang yang mengatakan, enggak.
Saya mau hidup saya memiliki sebuah nilai dengan membangun relasi. Pokoknya dia apapun dia bangun relasi dengan segala sesuatu, tapi dia lupa membangun relasi dengan Tuhan karena dia tidak punya kemampuan untuk itu. Bahkan Sigmund Freud mengatakan eksistensi kita itu berkaitan dengan seksualitas kita. Wow, menakutkan. Itu pandangan dunia. Itu pandangan dunia dan itu realitas. Tetapi kita sebagai orang Kristen apakah tunggu begitu? Jawabannya tidak. Kita tidak hancur mutlak seperti kertas yang sudah dihancurkan ini. Tidak. Kita bukan serpihan-serpihan yang tanpa makna. Kita adalah gambar rupa Allah yang ditebus oleh Kristus. Kita dipulihkan perlahan sekali dirajutnya hati kita sehingga bisa sinkron dengan kehendak Allah. Ini salah satu kekuatan besar dari Allah. Dan ini hanya dimulai di dalam Kristus yang mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan ini satu fakta. Ada orang-orang yang memang sesungguhnya kita lihat dalam sehari-hari, mereka tahu apa itu kebenaran, tahu apa itu tuntutan hukum, tahu akan segala sesuatu yang baik, yang benar, tapi nggak sanggup melakukannya. Nggak sanggup karena seperti ini gambarannya. Nggak sanggup. Tahu apa itu korupsi. Ada aturan hukum positifnya. Ada hukum sosialnya. Kalau orang-orang yang ketahuan korupsi kan malu. Bahkan di negara tertentu, orang yang ketahuan korupsi dipenggal kepalanya. Tahu kok itu, mengerikan kan? Tapi entah kenapa, kesempatan ada, dan niat jahat itu sudah tertanam karena dia orang berdosa, maka korupsi terjadi. Sama seperti saudara dan saya ketika tahu sadar betul bahwa selingkuh itu jahat, perzinahan itu tidak benar, perceraian tidak diperkenan Tuhan. Tapi mengapa ada orang-orang Kristen yang masih melakukan itu? Karena darah Yesus belum betul-betul mengalir dalam hidupnya. Dia masih seperti ini. Di belakangnya Kristen. Maka ketika Tuhan mengatakan itu jahat, itu tidak benar, kita menggunakan kata yang paling populer di dalam kemanusiaan. Toleransi. Itu pertama, kata yang sering kali terjadi. Kata yang kedua, jangan menghakimi. Sering kali bukan? Kalau saya katakan kamu berdosa, kamu mencuri, kamu melakukan kejahatan itu, kamu melakukan perzinahan, kamu jangan bercerai. Lalu kalimat yang muncul dari orang Kristen adalah jangan menghakimi. Pada jelas tuntutan Tuhan memang tidak boleh melakukan kejahatan. Tetapi kita agree. The silent majority kita agree. Oke, memang dia berdosa, tapi jangan gitulah. Bisa paham gak Bapak Ibu di sini? Dan kita bisa melihat kenyataan masing-masing, bukan? Kata yang ketiga seringkali kalimat yang sangat dahsyat. Mengampunilah seperti Tuhan mengampuni. Jangan dia dihukum, didisiplin, mengampuni. Ini kata yang jauh lebih menakutkan. Karena apa? Dengan kata itu muncul suatu niat yang tersembunyi bahwa apapun yang saya lakukan bertentangan dengan Tuhan, bertentangan dengan hukum, toh ada orang-orang yang akan support saya diam-diam atau secara langsung mengatakan, ampunilah, gak usah dihukum, mungkin dia kepleset, mungkin dia memang jatuh. Tidak demikian Bapak Ibu. Hati-hati dengan tiga kata tadi yang sampai sekarang itu menjadi populer, bukan? Toleransi. Yang kedua apa tadi Bapak Ibu? Yang kedua apa? Jangan menghakimi. Yang ketiga, mengampuni. Ayat 32 ini Bapak Ibu sangat konkret. Tahu kok, tahu. Benar-benar tahu. Suatu ketika saya tanya sama anak saya, Dek, besok kan kuliah. Dan pasti ada tugas dari mahasiswa. Kepada mahasiswa dari dosen. Ada tugas yang belum kamu selesaikan kan? Ada. Saya tahu kok, saya tahu gitu. Tahu, sudah ada ketentuan, tahu. Sampai pada mulai waktunya sudah submit, baru bilang, aduh kenapa nggak aku kerjakan ya? Padahal itu seminggu yang lalu diberitahu, dan sudah diingatkan, dan sudah diingatkan, dan sudah diingatkan, sampai pada titik terakhir pun sudah diingatkan tetap, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Sampai sudah final, selesai. Lalu dengan polosnya bilang, aku lupa Pak. Lalu dosen atau yang mendidiknya mengatakan, kamu nol, maafkan kami Pak. Bertoleransi lah Pak, jangan menghakimi Pak. Bapak nggak ngerti kondisi saya.
Reasonnya begitu banyak. Mungkin kalau diurut-urut reasonnya 1, 2, 3. Lebih banyak reasonnya dia sampaikan daripada tugas yang harus dikerjakan cuma 1. Ini contoh saja. Mungkin nggak ada di antara mahasiswa kita, nggak ada. Mungkin di tempat sana yang ada. Bagaimana Bapak Ibu kalau melakukan sehari-hari? Kamu besok ada tugas loh, mirip seperti saya, misalnya lupa jamnya 7.30. Oh iya saya lupa. Itu nggak bisa excuse. You lupa ya lupa begitu. Selesai, you salah. Bersyukurnya kalau kita diberi kesadaran dan diberi pengertian, lalu kita bilang, Tuhan aku mau datang kepadamu, mohon ampun Tuhan, kasihanilah hambamu yang berdosa ini. Dan saya tidak akan mengulangi lagi. Komitmen. Itu karena kita orang Kristen Bapak Ibu. Bagaimana dengan orang yang seperti ini kondisinya? Enggak punya kapasitas dan kapabilitas. Come to Jesus, never. Miris bukan? Lalu Bapak Ibu dan saya, apa yang Bapak Ibu dan saya kerjakan? Apakah keselamatan yang Bapak Ibu dan saya nikmati sekarang ini, dan kita sudah memiliki kemampuan oleh Tuhan dengan dorongan Roh Kudus datang kepada Yesus dan mengatakan, oh Tuhan terima kasih, kematianmu di atas kayu salib, kebangkitanmu dari kematian, dan keadaanmu sekarang di sebelah kanan Bapa membuat saya dimanusiakan dan saya diterima sebagai anak-anak Allah, sehingga memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Thank you Lord. Lalu kita bilang, enak toh, saya selamat. Apakah berhenti di saya? Tidak. Orang Kristen adalah orang yang tidak egois. Keselamatan tidak berhenti di saya. Keselamatan itu harus dikerjakan. Maka Paulus di dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi, pasal 2, ayat 12, 13, dan seterusnya, kerjakanlah keselamatanmu. Mari Bapak Ibu, di momen-momen menjelang Jumat Agung, momen-momen menjelang Paskah, dan seterusnya, kita membagikan dan mengerjakan keselamatan itu. Di salah satu short video saya yang saya upload, saya tidak menyangka dan saya tidak menduga lebih dari 5.600 yang mau menonton itu dan mendengarkannya tentang kematian dan hidup di dalam Kristus. Hanya 1 minute. Tapi respon dari banyak orang, lebih dari 50 orang respon. Dan saya memberitakan lagi dengan respon itu, beragam respon. Lalu saya respon dengan tulisan dan pernyataan penjelasan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Puji Tuhan. Dan dalam 2 hari ini terus berjalan. Dan saya makin yakin, makin mantap. Dunia membutuhkan Kristus. Apakah Bapak Ibu Saudara hanya diam saja? Atau menerima ayat 32 ini? Saya baca lagi, sekali lagi. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Apakah kita ada di sini? Jawabannya tidak. Kita tidak bagian dari ayat ini, Bapak Ibu. Tetapi kita mesti mengetahui bahwa ayat ini ada di antara kita, di antara umat manusia. Kita mesti menarik mereka, membawa mereka kepada Kristus dengan penuh wibawa dari Tuhan, dengan cinta kasih dari Kristus. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan. Cinta Tuhan yang telah kita nikmati, kita bagikan kepada orang lain. Tentunya kita perlu kekuatan dari Roh Kudus. Penuhi aku ya Roh Kudus dengan kuasamu. Penuhi aku ya Roh Kudus dengan otoritasmu. Please help me. Tolong saya untuk membagikan cintamu kepada orang lain. Penuhi aku dengan kasih-Mu Tuhan, supaya aku bisa membagi kasih kepada yang lain. Karena tadinya saya hancur, tidak berdaya. Saya tidak punya arah, tidak ada harapan. Tetapi di dalam Kristus, saya memiliki makna. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian bisa mengembalikan lagi jati diri sebagai gambar rupa Allah yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan tentunya ketika kita memberitakan Injil, pasti selalu ada yang menerima dan selalu ada yang menolak. Tidak bisa semua menerima dan tidak semua orang yang menolak. Dari ribuan orang yang menolak, ada 1, 2, 3 Tuhan bangkitkan karena momen itu penting bagi mereka. Jangan karena kita menjadikan berita Injil jadi batu sandungan bagi mereka. Tapi kita coba, kita introspeksi diri, dan selanjutnya
kita menjadi saksi-saksi Kristus. Bukan menjadi orang sakti, tapi menjadi saksi. Saksi Kristus berarti rela. Mengapa dalam catatan Injil, Bapak Ibu tidak pernah menemukan Yesus mengadakan mujizat untuk dirinya? Pernah Bapak Ibu? Dia mengadakan mujizat untuk dirinya. Bahkan ketika dia bangkit, dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkan oleh Roh Kudus. Apakah Yesus orang kaya? Tidak. Apakah dia cukup makan? Tidak. Apakah dia punya rumah untuk meletakkan kepalanya pun dia tidak punya? Jalan dari satu kota ke kota lain, dari satu persinggahan ke persinggahan. Kenapa dia tidak mengatakan, Bapa, berikanlah aku kekayaan supaya aku mampu melayani orang lain? Tidak. Tapi justru di tengah kekurangannya dia bantu orang lain, bantu orang lain, bantu orang lain. Why? Kenapa kita tidak meniru itu? Kenapa zaman sekarang banyak orang hanya melihat orang Kristen itu saya mesti diberkati baru saya bisa memberkati orang? No. Mau tahu berkat Tuhan? Jadilah berkat dulu bagi orang lain. Saya baca Alkitab itu, lihat di kisah Injil. Kenapa Yesus yang punya power ini tidak punya semacam pernyataan gitu? Yang membuktikan bahwa memang dia bisa mengadakan mujizat untuk dirinya sendiri paling tidak. Sehingga penjahat di sebelah Yesus mengatakan, jika engkau adalah Tuhan, tunjukkan mujizat, turunlah. Tuhan gak menjawab itu. Tetapi penjahat yang satu lagi berkata, udahlah kita berdosa bro, gak usah lah. Akuin aja, kita berdosa kok. Lalu dia berpaling kepada Tuhan. Yesus, jikalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Dia tidak menjawab permintaan dari penjahat yang satu lagi, karena dia tidak pernah melakukan mujizat untuk dirinya sendiri. Tapi dia mengatakan kepada penjahat yang sebelah itu, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Murid-murid belum pernah dengar kalimat itu. 3,5 tahun murid-murid bersama Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, lihat mujizat, menikmati firman dan sebagainya. Belum pernah dengar kalimat itu. Dan kalimat itu dikatakan Tuhan hanya kepada penjahat yang polos banget, yang tulus sekali, sehingga mengatakan, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Kira-kira perasaannya dari penjahat itu apa? Apa bilang gini, hore kan sama temennya, coba lo bikin begini, gue dapat seperti gue, dapat pasti jaminan. Enggak, pasti enggak begitu. Atau dia punya mikir gini, oh luar biasa memang kau baik sekali. Orang itu saya meyakini, ketika ada pernyataan Tuhan itu bilang, enggak layak Tuhan, enggak layak. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara ada di situ. Pantas enggak mengatakan, puji Tuhan, memang seharusnya kau selamatkan aku. Maka ada lagi, why have you chosen me, Lord? Mengapa engkau memilih aku, Tuhan? Aku enggak layak. Pantas berdosa. Pantas dihukum. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa cinta Tuhan. Jadi kalau kita bisa mengatakan kepada Tuhan dan kepada sesama cinta, itu berarti anugerah. Kita tidak lagi kertas yang seperti ini, Bapak Ibu. Yang hancur, lebur. Bapak Ibu adalah anak-anak Allah. Kita adalah gambar rupa Allah yang telah dipulihkan oleh Kristus. Mari kita bergandengan tangan, pulihkan kehidupan keluargamu. Pulihkan hubunganmu dengan sesama. Perbaharui hubunganmu dengan siapapun. Nyatakan cinta kasih Tuhan. Sehingga kita betul-betul menikmati salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami akan keberdosaan kami. Dan sering kali kami berada dalam posisi seperti Roma 1 ayat 32. Membiarkan orang berbuat jahat. Bahkan kami tanpa sadari kami melakukan itu. Menyetujuinya. Padahal Engkau telah menebus kami. Dan Engkau telah memberikan kami kuasa dan kekuatan untuk melawan dosa. Bahkan menyatakan kebenaran dengan kasih-Mu. Menyatakan kasih yang sesungguhnya di dalam kebenaran. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Kasihanilah kami. Mampukan kami menjadi pelaku firman. Dan mampukan kami untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam keseharian kami. Dalam pekerjaan kami. Dalam rumah kami. Dalam komunitas kami. Dimanapun kami berada.
Tuhan, tuntunlah kami untuk menikmati padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Sekalipun mungkin kami sedang berada di dalam lembah kekelaman, dan kami bisa kadang-kadang jauh dari persekutuan orang-orang percaya, tariklah kami kembali ya Tuhan. Kiranya Engkau melindungi kami dan memberikan kami damai, dan kami bisa menang untuk semuanya itu. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak terukur itu. Kami sudah bisa memanggil Engkau ya Allah, Bapa, dan kami bersyukur jadi anak-anak-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami sudah dengar dan hamba-Mu jelaskan, yang tidak berkenan di hati-Mu, lalukanlah itu dari pikiran kami. Kalau itu berkenan di hati-Mu, tanamkanlah itu di dalam pikiran kami, dan ubahlah hidup kami ya Bapa, menjadi orang-orang yang membawa damai, sebagai anak terang, sebagai garam di tengah dunia. Berkat-Mu atas kami sekalian ya Bapa. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.